Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku. Doa bukan sarana untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, doa merupakan tempat kita untuk menyesuaikan kehendak keinginan kita dengan kehendak dan keinginan Tuhan, sehingga kita akan mengakui bahwa kehendak Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali renungan harian malam ini. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami menerima dan mensyukuri apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami dengan penuh kebahagiaan. Amin. Saudaraku, malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang menjadi kecewa ketika doa-doa kita tidak dijawab sesuai dengan keinginan kita. Mengapa, saudaraku? Karena tidak sedikit orang berpikir bahwa doa itu merupakan sarana kita untuk meminta segala sesuatu dan jawaban Tuhan itu harus sesuai dengan segala yang kita inginkan. Sehingga tidak jarang terjadilah kekecewaan ketika jawaban Tuhan atas doa-doa kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Saudaraku, seperti Tuhan Yesus, ketika ia berdoa di Taman Getsemani, ketika ia dalam hati kecil menginginkan bahwa jangan itu lalu daripadanya, Tuhan Yesus menekankan, jangan kehendakku yang terjadi, kehendakmulah Bapakku terjadilah. Artinya saudaraku, walaupun Tuhan Yesus mempunyai keinginan di dalam doanya, tetapi ia menyerahkan keinginannya itu kepada Allah Bapa. Dan biarlah kehendak Allah Bapa saja yang terjadi, yang ia lakukan, yang ia alami dalam kehidupannya. Artinya Tuhan Yesus menyesuaikan keinginannya, kehendaknya kepada keinginan dan kehendak Allah Bapa dengan segala resiko yang akan ia alami. Sehingga saudaraku, ketika Allah Bapa memutuskan atau menjawab doanya, Tuhan Yesus harus meminum cawan dosa itu. Maka Tuhan Yesus menerimanya dengan sukacita, menjalaninya dengan setia dan tabah, sampai ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari kita mempunyai pemahaman bahwa doa merupakan sarana kita untuk menyesuaikan segala keinginan kita, segala kehendak kita dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Sehingga apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita, mari kita belajar untuk menerimanya dengan penuh syukur, menjalaninya dengan tetap semangat. Maka kita pun akan diberkati, dibuat bahagia oleh jawaban Tuhan atas segala doa-doa kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sangat rindu ya Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Rukunkan kami sekeluarga ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang rukun, bangsa yang saling menopang, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyesuaikan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak dan keinginan Tuhan di dalam doa-doa kita, agar kita boleh menerima segala kenyataan kehidupan kita dengan baik dan kita pun bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.